Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 17 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 15, ayat 16 sampai 23. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan tema keterbukaan menerima Tuhan dan sabdanya. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, mana yang lebih dahulu, puasa atau pesta? Pertanyaan yang akan terjawab dalam bacaan Injil hari ini. Dalam Injil hari ini kita membaca bagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis mereka kesal dengan murid-murid Yesus karena murid-murid Yesus tidak berpuasa. Kita tahu puasa adalah salah satu dari 3 kewajiban agama yang paling penting buat orang-orang Yahudi, bersama dengan doa dan sedekah. Yesus menjawab pertanyaan kekesalan dari murid-murid Yohanes Pembaptis secara sederhana. Dia katakan ada waktu untuk berpuasa, ada waktu untuk berpesta, ada waktu untuk merayakan. Berjalan sebagai murid bersama Yesus berarti mengalami sukacita hubungan yang sama sekali baru, serupa dengan sukacita pesta pernikahan dalam merayakan kebahagiaan pernikahan bersama mempelai pria dan wanita. Tetapi ada juga saatnya ketika murid-murid Tuhan harus memikul salib penderitaan dan mengalami pemurnian karena itu. Bagi para murid Yesus, ada waktu untuk bersukacita di hadirat Tuhan dan merayakan kebaikan dan kasih-Nya, dan ada waktu untuk mencari Tuhan dengan kerendahan hati dan berpuasa dan untuk meratapi dosa. Apakah kita bersukacita di hadirat Tuhan? Dan apakah kita mengungkapkan kesedihan dan penyesalan atas dosa-dosa kita? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus selanjutnya memperingatkan murid-muridnya tentang masalah pikiran yang tertutup. Pikiran tertutup yang kemudian membuat orang menolak untuk mempelajari hal-hal yang baru. Yesus menggunakan gambaran yang akrab bagi para pendengarnya, kulit anggur baru dan lama. Pada zaman Yesus, anggur disimpan dalam kulit anggur dan bukannya botol. Anggur baru yang dituangkan ke dalam kulit masih berfermentasi. Gas yang diberikan memberikan tekanan. Kulit anggur yang baru cukup elastis untuk menahan tekanan, tetapi kulit anggur lama mudah pecah karena kulitnya sudah keras. Apa yang Yesus maksudkan dengan perbandingan ini? Apakah kita harus menolak yang lama sebagai ganti yang baru? Sama seperti ada tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk berpuasa dan berpesta, demikian juga ada tempat yang tepat untuk yang lama maupun yang baru. Yesus berkata bahwa kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan dari hartanya apa yang baru dan apa yang lama. Betapa miskinnya jika kita hanya memiliki kitab-kitab perjanjian lama atau kitab-kitab perjanjian baru daripada keduanya sekaligus. Tuhan memberi kita kebijaksanaan sehingga kita dapat memanfaatkan yang lama dan yang baru dengan sebaik-baiknya.
Dia tidak ingin kita berpegang teguh pada masa lalu dan kemudian menolak karya baru Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Tuhan ingin pikiran dan hati kita menjadi seperti kantong anggur yang baru, terbuka dan siap menerima anggur baru dari Roh Kudus, terbuka terhadap ajarannya yang tertuang lewat sabdanya yang mentransformasi, memberi kehidupan, memberi pertumbuhan, perkembangan. Apakah kita ingin bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman akan firman dan rencana Tuhan untuk hidup kita? Pasti ya kan? Saya kira semua orang beriman akan menjawab ya. Oleh karena itu, mari kita buka diri pada Tuhan. Kita buka diri kita, serahkan diri kita total pada Dia. Amin. Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat bertumbuh dalam pengetahuan akan kasih dan kebenaran-Mu yang besar. Bantu kami untuk mencari-Mu dengan sungguh-sungguh dalam doa dan puasa, agar kami dapat berpaling dari dosa dan menyesuaikan hidup kami lebih sepenuhnya pada kehendak-Mu. Semoga kami selalu menemukan sukacita dalam mengenal, mencintai, dan melayani Engkau yang adalah segalanya bagi kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.